Di bukit yang terbuat dari awan dan tanah, daun maple merah perlahan jatuh. Mereka berbalik dan perlahan jatuh ke tanah. Ringan, tanpa suara. Di sebuah paviliun, penguasa kota Liancheng mengulurkan tangannya dan mengambil secangkir teh dari meja. Beberapa lembar daun merah direndam dalam teh merah. Setelah meniupkan panas ke atas air, penguasa kota Liancheng menyesap perlahan. Setelah minum, dia mengerutkan kening. Lord of Light meminum minuman ini pada hari kerja? Pelayan di samping bergegas maju. Kembalilah ke Lord City Lord. Menurut laporan Hoyle Paro, Lord Light suka meminum air ini di hari kerja, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Tuan kota Liancheng mengerutkan kening dan menepuk bibirnya, seolah-olah dia ingin merasakan perbedaan rasa yang halus, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencicipinya, dia tidak dapat menemukan keunikan dari benda ini. Jika kepahitan juga merupakan rasa yang membuat ketagihan, maka air minum seperti ini memiliki beberapa rasa. Sementara Master Kota berpikir keras, keduanya datang dari Cakrawala. Hampir dalam sekejap mata, seseorang muncul di hadapan penguasa kota Liancheng, dengan lembut mengangkat jubahnya, dan duduk di seberang penguasa kota Liancheng. Qin Yichen memandang penguasa kota Liancheng yang bermata merah, dan setelah beberapa saat, dia pindah darinya ke cangkir air di atas meja. Tuan Cahaya, datanglah dengan undangan. Saya tidak tahu apa hal terpenting bagi penguasa kota Liancheng. Anda harus berbicara dengan saya secara pribadi. Penguasa kota Liancheng tersenyum ringan. Aku hanya mencarimu untuk keluar dan berbicara. Hoyle Paro akan meledakkanmu ke langit. Tentu saja aku harus datang dan melihat. Orang aneh macam apa yang bisa membuat orang yang telah setia padaku ini selama ini. Puluhan ribu tahun begitu penuh pujian. Setelah sedikit jeda, penguasa kota Liancheng menarik pandangannya ke arah Qin Yichen. Dia meletakkan tangannya di atas meja perlahan. Matanya tertuju pada Qin Yichen. Menurut pendapatku, kamu sepertinya tidak terlalu kuat. Saat berikutnya, meja tiba-tiba didorong ke posisi Qin Yichen. Qin Yichen menjadi tenang, melangkah maju dengan satu kaki, menekan tumit meja, dan pada saat yang sama menekan telapak tangannya di atas meja. Panggilan. Gelombang udara tiba-tiba menyapu. Mata Qin Yichen melihat sekilas cangkir teh yang goyah di atas meja, mengulurkan tangan kirinya yang kosong, dan meluruskan cangkirnya. Meskipun kamu belum memahami esensi dari hal ini, bagaimana aku bisa hidup sesuai dengan hatiku? Dengan mantap menekan cangkir teh di atas meja, itu setenang gunung Tai, tidak bergerak sama sekali. Mata Tuan Kota Liancheng sedikit kosong, dan dia juga melepaskan tangannya dan meraih cangkir teh. Karena hal ini tidak sebagus teh di tanganmu, maka jangan, tidak apa-apa. Meraih cangkir teh, penguasa Kota Liancheng mengangkat cangkir teh. Cangkir teh yang dipegang Qin Yichen perlahan terangkat. Qin Yichen sedikit mengernyit. Kekuatan penguasa kota-kota pemurnian Beiyun jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Tindakan menekan cangkir teh yang tampaknya halus ini sama sekali tidak sederhana bagi Qin Yichen. Itu ditutupi dengan aura, dan di bawah cangkir teh, ada lingkaran ajaib yang menghubungkan cangkir teh dan meja. Tidak sulit untuk mengangkat cangkir teh dalam keadaan seperti itu. Dan tuan kota dari kota pemurnian Beiyun benar-benar melakukannya, dan melihat posturnya, sepertinya tidak terlalu sulit. Qin Yichen perlahan melepaskan tangannya setelah dia mencirikan kembali penguasa kota Beiyun Liancheng sebagai di atas puncak satria di dalam hatinya. Mengapa kamu memecahkan cangkir teh bersama-sama karena secangkir teh? Itu bukan gayaku. Qin Yichen melepaskan tangannya dan memandang penguasa kota Beiyun Liancheng dengan acuh tak acuh. Wali kota juga menarik napas lega. Setidaknya, dia memiliki garis bawah. Dia telah mendengar beberapa hal tentang kuil Lord of Light dari mulut Hoyle Paro, terutama setelah mengetahui bahwa orang-orang percaya di kuil Lord of Light sangat bersatu. Dia benar-benar punya ide. Selama bertahun-tahun, Tuan Kota Liancheng juga jelas merasa bahwa dalam keadaan banyak tuan kota terapung yang memiliki ide berbeda, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Secara khusus, konflik kepentingan internal sebagian besar telah memeriksa dan menyeimbangkan rencana pembangunannya. Dan sekarang, dia melihat kesempatan lain. Jika dapat dijamin bahwa kuil penguasa cahaya tidak akan merebut bawahannya, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk menggunakan kohesi kuil penguasa cahaya untuk mengurangi kontradiksi di dalam kota terapung. Tapi dia masih khawatir. Karena penguasa cahaya, orang yang membuat Mahkamah Agung Tuhan takut. Jika kekuatan lawan jauh melebihi kekuatannya sendiri, maka rencananya untuk memperkenalkan para penganut kuil penguasa cahaya adalah dengan memasukkan serigala ke dalam ruangan. Ini sangat buruk baginya. Sekarang, setelah godaan Lord Hewang kali ini, dia telah memahami banyak hal. Misalnya, penguasa cahaya itu sendiri tidak kuat, dan bahkan setelah diperkenalkan, dia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekannya. Dia melepaskan tangannya dengan ringan, dan penguasa kota Liancheng meletakkan cangkir teh di atas meja. Tuan Cahaya, saya punya pertanyaan untuk Anda jawab. Mengapa Mahkamah Agung begitu takut padamu? Melihat mata merah penguasa kota Liancheng, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini sebenarnya sangat mudah. Setelah selesai berbicara,
Qin Yichan mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan meja langsung berubah menjadi bola bubuk. Hanya cangkir teh yang masih mengambang di posisi aslinya. Qin Yichan masih mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas meja aslinya. Karena saya memiliki kemampuan untuk mengangkat meja, tidak seorang pun dari Anda harus memilikinya, tetapi saya hanya memiliki kemampuan ini. Sudut mulut Qin Yichan sedikit terangkat. Dari pertanyaan Tuan Kota Lian Cheng, Qin Yichan sudah tahu rencananya. Kali ini, dia tidak di sini untuk berurusan dengan dirinya sendiri, tetapi untuk menegosiasikan keuntungan. Dan inilah yang diinginkan Qin Yichan. Sekarang tenaga kerja yang diatur oleh Mahkamah Agung akan memakan waktu 3 hari untuk memulai. Selama waktu ini, Qin Yichan harus menyelesaikan semua aspek sebelum dia dapat berkonsentrasi untuk menghadapinya. Setelah 3000 tahun berlatih, tidak ada yang tahu apakah monster akan dibangkitkan. Saat Qin Yichan dan Tuan Kota Lian Cheng menyetujui tujuan mereka, keduanya tersenyum sedikit. Pada saat ini, Hall Paro akhirnya tiba di sini. Dia melihat para penggemar di tanah, dan kemudian memandang Qin Yichan dan penguasa kota Lian Cheng, yang mengobrol sangat banyak, hanya untuk merasakan kepala yang besar. Penguasa kota pemurnian memandang Hall Paro. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Mari tinggalkan masalah ini di kompetisi, dan tidak lagi menghukummu. Qin Yichan tersenyum sedikit. Sepertinya Tuan Kota sedang dalam suasana hati yang baik. Mengapa kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk membicarakan beberapa hal penting? Putra tunggalmu dibunuh olehku. Kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Begitu janggut ini disebutkan, hati Hall Paro naik ke puncak. Terus mengedipkan mata pada Qin Yichan, dan bahkan mengirimkan suara secara rahasia. Apa yang kamu lakukan, Tuan Cahaya? Berinisiatif untuk menyebutkan ini. Bukankah membosankan untuk bertanya pada dirimu sendiri? Cepat dan pikirkan bagaimana menjelaskan kesalahpahaman ini kepada penguasa kota. Qin Yichan mendengarkan kata-kata Hall Paro, tidak hanya tidak gugup sama sekali, tetapi juga memandang penguasa Lian Cheng. Itu anakmu satu-satunya. Apakah kamu harus membayar lebih?